Oke, 4 detik. Oke, kita Oke, mulai. kita mulai aja nih. Kita mulai. Ya, Hai, selamat malam semua. Hari ini Halo, aku Arfi ditemenin sama Tessa, sama Pat. halo ya Kak. kita di sini bertiga eh, dari Fatlab. Harusnya harusnya ada Ton yang ngajar Mm-mm. buat kelas fullnya nanti. Cuman karena Mm-mm. Ton lagi di luar kota, jadinya kita bertiga. Kita bertiga dulu di trial kelasnya. Minggu depan nanti ada aku sama Tony. Ada semuanya juga sih. Hmm, Ya, jadi oke. selamat datang di Kelas. Fundamental Drawing. Salah ngomongnya harus Fundamental Drawing. Fundamental itu sesuatu yang pasti ngajarin ilmu dasar ya. Eh, Kalian tertarik sama kelas fundamental itu pasti mau belajar gambar, either dari nol maupun pasti udah ada interest ya ke gambar, udah bisa sedikit atau bisa banyak pun itu sangat bagus buat buat ikut fundamental karena siapa tahu tuh ternyata yang ilmu-ilmu dasar yang kelewat gitu, yang justru bikin kamu jauh melesat, yang nggak stagnan itu adanya di fundamental semua. Aku perkenalin diri dulu. Pertama ini kenalan sama saya Arfi. Nggak tahu kenapa dibikin jadi muka singa gini. Saya backgroundnya, aku lah. Aku backgroundnya dulu dari kecil udah suka gambar sih. Kelihatan minat bakatnya lah. Nah, tapi nggak nerusin otodidak. Tapi saya ini ikut kuliahnya animasi, jadi ya nggak otodidak amat, tetap tetap kuliahnya lanjut animasi, belajar banyak di situ, terus habis itu sempat kerjanya di eh, studio animasi, terus berlanjut ke freelance, sekarang jadi konsep artis buat toy lah, buat mainan toy. Nah, itu ini serunya ikut kelas ini ya, yang 12 sesi ke depan, mulai minggu depan itu. Kebanyakan modul yang aku dapetin ini curang nih. Jadi kalian kalau ikut tuh untung banget. Karena bisa dibilang ya itu 3 semester, satu, sampai ya satu tahun lah, let's say ya materinya 1 tahun, tapi aku bisa kasih ke kalian eh, dengan ringkas yang lengkap, yang benar-benar bagus gitu. Ilmu-ilmunya kepake semua dan itu yang kurikulumnya kita udah kaji dengan rapi lah dan hopefully benar-benar kayak bisa jadi serangkaian ya, kelas 12 ini yang membuat skill gambar itu dari nol maupun yang udah bisa itu berkembang dengan pesat. Jadi eh, ada quotes-nya dari Tessa itu tuh kamu nggak harus jago dulu untuk mulai, tapi ini kita benar-benar harus mulai eh, buat jago. Hmm. Mungkin di trial ini eh, ibaratnya kita masih ini nyelup kaki sedikit gitu kayak dingin nih becek becek gitu, tapi eh, kita harap kalau kamu benar-benar serius akan mau belajar gambar, mau 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 jago ya, mau benar-benar bisa masuk industrinya, Mau mendalami gitu ya. itu benar-benar nyelam nyelam aja ikut kelasnya itu worth it banget, bukan jualan ya tapi beneran nggak cuma jualan tapi menurutku worth it banget. Eh, Bahkan it sebenarnya yang udah jago pun juga harusnya tetap latihan gitu kan. ya justru justru yang jago harus, karena ya itu banyak nanti aku jelasin kenapa. Nah, pentingnya belajar fundamental itu karena kita biasa ngelihat gambar orang bagus itu tuh Hmm. dari mana kok bisa ya dia gambarnya, arsalnya tadi ya, ngomongin arsal ada yang nanya arsal. Kok bisa petot-petot tapi kelihatan bagus kok, kenapa bisa
kenapa si orang ini gambar selalu bagus, art style-nya kelihatan banget, apapun itu karena dia punya fondasi yang kuat. Ya, kayak kita cuma contoh aja. Ini kayak mereka tuh artis-artis yang di sini, kenapa kok bisa? Ada Oh, yang tahu nggak ya di sini? Jangan-jangan. Oh, tahu. tahu nih Ya mungkin Amerika pernah gitu. lihat atau gimana. Ini salah satu yang, salah dua yang kita suka banget sih ya. Salah Mm-mm. satunya Amerika So- sama kayak Mata Iga. mm-mm. Dia bisa arsalnya kelihatan banget, gambar mereka banget. Kenapa kok mereka bisa gambarnya kayak gitu? Gambar tengkorak kok nggak ada tajam-tajamnya. Itu kenapa? Karena mereka tahu ya yang benarnya dulu, baru mereka bisa bengkokin. Maksudnya mereka bisa eh, apa ya? Namanya tuh melanggar melanggar yang benernya karena mereka ngerti benernya dulu. Mm-mm. Jadi kita breakdown 4 benefit kalian. Kenapa harus belajar fundamental? Di sini yang pertama itu biar kamu ya jelas punya fondasi yang kuat. Fundamental kan kamu belajar ilmu dasar fundamental. Dan dengan menerapkan ilmu yang kalian ngerti ini semua, jelas gambar kamu tuh kelihatan lebih matang daripada mungkin orang yang ilmu dasarnya kurang dalam sebenarnya agak sedikit ya sedikit tapi finishingnya bagus banget kita pasti ngeliat gambar itu tuh ada yang off gitu kayak Ada yang secara kurang ya. proporsi lah atau garis justru garis dia tuh kayak nggak yakin atau gimana pun juga itu tuh kelihatan karena fundamentalnya tadi ya mungkin belum kuat. Mungkin kayak masak tapi nggak ngerti cara make bumbunya gitu ya. Hmm, Kelihatannya tetap misalnya nasi goreng. Masak nasi ya goreng gitu-gitu tapi aja iya, mungkin tapi rasanya nggak tahu oh ternyata tuh harus pakai garam gitu. Jadinya hmm, kan nggak rasanya keluar. hambar gitu kan. Oke, kedua itu menggak dengan biasa punya ilmu fundamental yang kuat. Itu tuh kita jadi gambarnya punya tujuan. Apa maksudnya? Itu tuh kita tahu setiap kali kita mau gambar itu tujuannya jadi apa. Kita terfokus sama hasilnya. Eh, bukan kayak outcome-nya harus bagus atau enggak, tapi kamu tahu gambar tuh buat apa. Gambar misalnya kamu dedikasiin buat belajar, ya udah eh, kamu pasti hasil akhirnya nggak mau gambar jadi gambar utuh yang jadi gitu. Kamu memang belajar, oh hari ini mau belajar gestur figur manusia. Ya udah, kamu pasti gambarnya eh, yang loose, yang pokoknya kamu mungkin awal ya udah awal garisnya masih belum yakin, tapi lama-lama harus by the end of the practice, the study, kamu udah mantap ya gambarnya dan itu bukan jadi gambar yang jadi, cuman kamu terfokus objektif kamu gambar itu tuh buat belajar gitu. Kamu entah mau eh, oh fokusnya mau mau jadi produk ya udah jadi kamu gambar jadi tapi produk produk apa oh aku gambarnya chibi. Terus warnanya terang-terang pop karena aku mau bikin merchandise gantungan kunci let's say jadi aku mau selling pointnya mukanya Cibi kan kepalanya gede, badannya lebih kecil. Nah, jadi kayak, oh mau kelihatan gitu dari jauh, kitchenku kalau di display maunya kayak gitu. Jadi kamu tuh gambar sesuatu, selalu ada objektifnya. Jadi karya kamu tuh ya itu fungsional, beralasan, dan ada dasarnya mau jadi apa. Jadi gambar tuh nggak ngawang, tapi ada tujuannya. Nah, ketiga, sekali lagi tentang art style, itu penting, fundamental penting buat nanti kamu eksplorasi art style. Art style itu sesuatu yang eh, along the way gitu ya, nggak bisa ditentukan di awal, aku mau begini. Nah, kalau kayak gitu jadinya orang eh, sebagai artis nanti nggak berkembang, karena dia kayak merasa, oh itu art style gua kok, kayak padahal eh, proporsinya off atau kayak gambarnya masih kaku banyak gitu loh. Apa ya sayangnya ya artis kan beberapa mungkin punya apa ya ininya sendiri ya
Ideologinya Ideal ya, gitu. ya idealnya berasa kayak oh emang gitu. Tapi sebenarnya untuk berkembang tuh, padahal dengan belajar fundamental ini, siapa tahu, aduh sayang banget, basemu tuh udah kenceng nih dengan belajar ini dan mau terima ilmunya, kamu bisa kayak jangan-jangan melejitnya Hmm. tuh jauh gitu loh. Nah, karena tadi untuk punya gambar art style, gambar yang unik, kamu tuh bener-bener harus paham ilmu dasar yang bener dulu, yang human, kita contohnya human proporsi yang bener dulu, realistiknya dulu, baru kamu bisa acak adutin. A- Kamu harus tahu yang benar dulu, baru di stylizein kan, baru bisa art style-nya cakep gitu. Nah, Hmm. ada kata adalah you need to know the rules dulu before you break the rules. Jadi kamu mau ngelanggar aturan nih, mau ngelanggar aturan sekolah atau apa, kamu harus tahu aturannya apa dulu dong, baru baru kamu bisa ngelanggar yang mana gitu. Sama nih kayak ilmu yang benernya dulu, tapi jangan ngelanggar aturan sekolah ya guys. Eh, ilmu yang benar dulu, human yang aslinya dulu, baru kamu bisa stylizein jadi komik, gambar komik gaya Marvel itu kan nggak realistis kan, Hmm. maksudnya. Tapi kok bisa gambarnya Spider-Man lucu gitu ya, tangannya kelihatan panjang tapi tetap proporsional ya. Ya karena mereka tahu ininya, basicnya dulu, baru mereka stylizein dari yang ilmu yang dasar yang benar dulu itu. Dan terakhir itu supaya naik level, khususnya untuk yang merasa oh, udah Udah pernah bisa gambar ya. atau malah udah jago, udah banget nih udah di bidangnya banget. Cuman adalah pasti di suatu masa kita merasa stagnan, terus nggak Hmm. bisa nggak bisa apa ya, Berkembang ya. berkembang Kayak sebagai rasanya artis. tidak bisa berkembang, tapi Mm, sebenarnya pasti bisa pasti bisa. banget Nah buat itu benar-benar berkembang. ada bagusnya. Iya, makanya kita ada kerinduan itu, aku sama Kak Tony eh, bikin kelas ini juga karena wah kita nih harus, maksudnya kita pun, aku dan Kak Tony sendiri merasa kita harus belajar lagi dan kita harus Hmm. edukasiin lagi ke lebih banyak orang eh, fundamental ini, karena biar kita berkembang juga sebagai ilustrator. Jadi biar Jangan pernah berhenti belajar berarti ya. Mm-mm. Dengan belajar fundamental lagi, itu antara kamu pasti belajar mungkin ilmu dasar yang baru, atau malah siapa tahu ada paham lama yang kurang tepat sebenarnya dan kamu bisa belajar di sini. Hmm. Atau Ya, mungkin juga bisa kayak meningkatkan efisiensi waktu juga gitu betul, kan. berdasarkan Misalnya, oh pengalaman ternyata kamu. nggak harus melalui proses ini, ternyata bisa kayak, oh harusnya tuh gambar tuh bisa langsung kayak gini aja udah bikin kepalanya gimana efisiensinya gitu. Betul Mungkin dari betul, belajar fundamental ini banyak gitu. exercise fundamental class tuh justru bikin aku bisa bilang mungkin biar kamu tuh jago observasi dan cepat nge-capture gitu. Dari situ tuh otomatis pasti kamu nanti apa ya, ripple efeknya adalah gambarnya cepat, efisien gitu-gitu, karena Hmm. garismu efisien, garismu yakin, gampang kebaca, efisien, cepat gitu-gitu loh. Jadi berimbasnya bagus. Dan ini juga ya kayak apa menuhin library di otak kita juga kan kayak oh ternyata kalau gambar orang berdiri tuh kayak gini jadi kayak mungkin jadi lebih misalnya untuk pemula harus ngeliat reference dulu gitu tapi karena udah Betul. sering latihan jadi udah apal jadi bisa langsung bikin itu gitu kan balik lagi Iya, ke jadi efisien itu kan pasti dengan dilakukan sih. Kalau belajar teori doang eh, iya agak susah ya. harus Yang namanya juga gambar kan, itu juga kita gambarkan sebuah eksekusi. Jadi kita emang harus execute dengan Mm-mm. banyaknya latihan yang kita juga sediain. Ini Nah gambar lama iya. kan nih. Maksud tadi aku bilang apa? Biasanya apa? Garis nggak yakin gitu-gitu. Ini sebagai pemula, Ini gambarnya Arfi tahun sebelum masuk kuliah itu, maksudnya aku udah suka gambar nih kan, kelihatan kan. Oh, udah bisa gambar apa nih? Samurai lagi nebas gitu kan. Kepalanya copot. Oh, ini agak gore ya, maaf guys.
Eh, terus, waduh Hitler, kenapa ya gue gambar kayak gini? Cuman, anyway, tapi maksudnya udahlah, bisa lah gambar manusia, Hmm. gambar. Ini ada yang di depan, ada yang di foreground, ada yang di background. Kan lumayan ya sebenarnya, udah kelihatan Kompleks, minat dan kompleks. bakatnya. Tapi secara garis tuh Kayak kayak gimana? nggak yakin, kayak ceker ayam nih. Maksudnya masih tuh nggak yakin, kayak apa sih ini mau gambar rambut atau mau celana, celananya berambut atau gimana? Kayak ya Hmm. karena ini kan nggak yakin. Nah, nih contoh nih, wah canggih ya kamu bisa gambar Donald Bebek. Tapi ini kan sebenarnya apa ya? Ini nggak ngetres sih. Ini bukan jiplak, Hmm. tapi ini eh, eyeballing namanya. Jadi aku ngelihat ngelihat mungkin gambar aslinya, terus gambar di sebelahnya gitu loh. Nah, tapi yang maksudnya nggak matang adalah karena ini cuman niru secara secara eyeball, cuman dari bola mata doang, observasi gambar di sebelahnya dengan harapan mirip gitu kan. Tanpa dengan harusnya yang lebih matang adalah kamu breakdown gitu loh. Yang contohnya di kanan lah. eh ini apa? Oh, udah. Layarnya kecil. Layarnya kecil ya. Gira dan gira. Oh iya ya, oke. Yang sebenarnya harusnya di breakdownnya di kanan. Itu tuh maksudnya kalau kamu mau study, let's say kayak yang Donald Bebek ini, itu kamu nggak plek ketiplek gitu loh gambarnya tuh dengan harapan mirip. Tapi kamu harus bisa breakdown kepalanya, harus kepala, lehernya dia nyambungnya di mana, bagian kepala yang mana, terus ke badan Oke. itu Sorry, bentar ke guys. badan ada nyambungnya lehernya lewat mana gitu loh. Jadi aku mau kasih contoh di sini adalah dengan aku waktu itu belajar di kuliah itu animasi, aku nggak berusaha ini doang, maksudnya dalam studi coba gambar karakter ini tuh, aku harus breakdown gitu loh anatominya dia, kenapa proporsi si karakter itu seperti itu gitu di universe-nya. Mungkin punyamu di stop share screen dulu kali ya, biar Oh, soalnya ada beberapa yang kebingungan. Nanti di share screen lagi gitu. oh, Sebentar oke. ya, teman-teman. Ya, oke. Sekarang aman ya, harusnya. Ya, lanjut lagi. Oke, oke, di sini yang tadi aku share, di sini tuh bakal ya sekitar berapa? Ya kalau aku waktu itu sih sekitar 3-4 semesterku, aku bakal bagiin di fundamental class, dibagi jadi 2 level. Hmm. Eh, tapi secara garis besar topiknya 3, jadi dari fundamentalnya sendiri ke functional, baru ke figure drawing. Nah, gimana Hmm. kita baginya adalah kan 12 kelas. Kita bagi yang level 1 dulu, itu bakal merangkum fundamental drawing sampai functional drawing sebanyak 5 kelas. Terus yang figure drawing nanti di level 2 aja. Jadi level 2 benar-benar fokus ke figure drawing. Itu bakal ada lebih banyak, malah 7 kelas. Eh, kenapa? Karena sebenarnya figure drawing tuh banyak banget. eh dua banyak sih. Cuman figure drawing itu butuh banyak banget latihannya di pose dan gesture gitu loh. Dan di situ sendiri banyak banget. Di fundamental drawing sendiri itu dari dasar banget, bener dari nol. Kita bakal belajar. Oke, ini walaupun aku cuma nulis garis, bentuk, dan wujud. Tapi dari sini aja garis ada garis lurus, garis lengkung, dan itu saling komplement bagaimana gambar kelihatan, sebuah desain atau sebuah gambar itu kelihatan menarik dari garis dan lengkung.
aja gitu loh. Terus kita harus masuk ke bentuk dulu, baru belajar wujud tiga dimensinya. Hmm. Jadi benar-benar dari awal banget ya. Mm-mm. Wujud aja nggak cuma wujud dasar gitu loh. Kita ya wujud dasar nih ada contohnya eh, apa Bola bola ya. dan kubus. Nah itu wujud dasar. Tapi terus juga belajar manipulasi bentuk. Kalau 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 ke bentuknya penggabungan gimana? Kalau ke bentuknya misalnya rumah itu kan misalnya gambar rumah bocah kan pasti kubus, atasnya ada piramidanya gitu kan. Jadi itu aja udah penggabungan bentuk. Ada lagi subtraksi bentuk, misalnya dibolongin, misalnya apa ya, solatip kita gitu ya. Is- Apa Iya, apa sih namanya solatip? iya Ya, selotip. isolasi lah ya. Itu kan kayak Tengahnya tabung bolong. tapi dibolongin gitu kan. Ya, itulah semua. Itu udah banyak. Eh, Nah, light and shadow, kedua light and shadow pasti itu ngomongin tentang shading. Nah, shading di sini kita bukan mau achieve yang kayak oh realistik harus ini persis banget sama aslinya atau enggak, tapi itu lebih kita mau ajarin value. Value itu apa? Itu value itu kan tingkatan ya, maksudnya dari bayangin misalnya 0 tuh putih, 100 tuh hitam gitu ya. Pasti kan di antara 0 sampai 100 tuh ada abu-abu dari 10, abu-abu 20%, sampai setengah 50% sampai sampai hitam gitu kan. Dari abu-abu terang banget putih sampai abu-abu gelap banget atau hitam gitu kan. Nah, di situ tuh kita harus jago eh, kontrol tangannya sih. Kontrol tangan buat dapetin value itu gitu loh. Lebih ke value-nya daripada kayak light and shadow pasti ada ilmunya. Cuman kita mau emphasize ke biar kita tuh bisa capture value. Terus ada di fundamental ada perspektif pastinya, tapi nggak usah pusing, nggak usah yang kayak, aduh pusing banget Kak, 2 poin, 3 poin hilang. Ya gampang aja, maksudnya yang simplified kita bakal kasih tahu kalau ya pokoknya paling nggak kan ada 3 point of view kan kita sebagai manusia di yang kita bisa lihat di garis horizontal di tanah gitu kan, kita ngelihat ya udah kita berdiri ngelihat, tapi pandangannya burung yang lagi terbang atau semut di bawah itu kan beda, mereka ngelihatnya semut dari bawah semuanya, wah dari bawah. Kalau burung ngelihatnya dari atas, kayak atap-atap gedung kita nggak bisa lihat dalam kondisi normal gitu loh. Nah ya sesimpel itu lah, maksudnya nanti kita uh, breakdown perspektif. Nah terus terakhir yang dalam kategori fundamental itu ada still life dan object drawing. Apa itu objek sehari-hari kita itu mengasah skill ini, observasi kita, nge-capture nge-capture gimana sebuah objek sehari-hari itu punya bentuknya yang unik dan fungsinya gitu loh. Dan itu bakal nge-bridge ke functional drawing. Karena setiap benda pasti ada strukturnya dan kenapa dibuat seperti itu karena ada fungsinya pasti. Kayak ini contoh teko di tengah. Teko ini ada pegangannya, ada tutupnya, ada tempat keluar airnya. Kenapa dibuat demikian ya karena ada fungsinya masing-masing, yaitu buat pegangan bisa dipegang, tutup bisa buat ngisi air ke dalamnya, dan tempat keluarnya buat ngeluarinnya gitu. Nah, tapi nyambungnya di mana gitu. Kita dengan belajar still life object dan kayak functional drawing ini kita ngerti gitu pegangan. Tadinya iya sih aku kebayang misalnya suruh gambar teko, tapi pegangan itu nyambung kemana? Oh ternyata nyambungnya nggak ke tutupnya loh. Tutupnya kalau pegangannya diangkat kan tutupnya ikut lepas berarti. Tapi ke badan aslinya ternyata. Nah ke badan aslinya nempelnya di mana, sebelah mana gitu-gitu itu kita bisa bisa breakdown gitu. Ada ilmu namanya bounding box. Bounding box itu segalanya kita bisa lihat sebagai ya antara balok atau kubus-kubus itu
nih contohnya di gambar yang kanan ini, maksudnya kita breakdown itu tuh sebagai kotak yang menyelimuti bidang itu. Jadi isi itu tuh ada si handle, ada si apa gitu loh. Dan dari situ kita belajar tentang eh, wujud itu sendiri ya, punya wujud, punya kontur. Kontur adalah garis-garis ini loh, garis tengah sini yang nggambarin ketebalannya, Lekukannya. kurvaturnya, iya, lekukannya seberapa, tebelnya seberapa, eh, ada penyokannya nggak, atau apapun itu tuh bisa tersampaikan lewat gambar kontur. Jadi nggak kelihatan gambarnya tuh kayak teplek gitu. Ya, betul. Terus, ya itu, tadi struktur dan fungsi, kenapa gambar sebuah mesin tuh, kenapa harus tingkat 3 gini? Ternyata semua itu pasti ada fungsinya gitu loh. Hmm, Oh, mesin tuh ada tempat keluar olinya di mana, masuk cairannya dari mana, keluar panasnya di mana. Itu tuh kita bakal belajar tuh pentingnya functional drawing karena biar gambar kita tuh tadi punya fungsi dan bisa ini ya gambar yang inilah ya fungsional itu kayak Hmm, objek tuh sesuai fungsinya. Nah, baru yang level 2 ada full figure. Ya. figure drawing. Jadi lebih ke manusia ya kalau yang Mm-mm. di sini. Ya karena kan mau nggak mau kita juga eh, Harus iya. objek paling paling relate sama kita tuh pasti manusia dan sebuah karakter aja pasti paling iya maksudnya karakter dalam sebuah gambar itu kan paling banyak manusia pasti. Cuman kalau maksudnya mau creature pun pasti dasarnya harus dari belajar manusia baru breakdownnya nanti belajar yang lain gitu loh. Jadi di sini bakal belajar human proportion tadi dari yang benarnya dulu, terus kita breakdown dari yang kompleks itu. Kita bisa simpelin kok, nggak harus so rumit itu sebenarnya. Kita bisa breakdownin jadi basic skeleton ya, tengkorak tengkorak simpelnya kayak stickman, tapi bukan stickman ya, lebih lebih bener lah proporsinya secara proporsi. Eh, dari basic skeleton, terus basic muscle-nya yang pelajarin landmarknya tubuh manusia. Terus di situ baru kita kasih isian ya. Jadi kayak nggak cuman eh, ya nggak cuma tengkorak atau apa, tapi ada formnya. Kita sebenarnya simple gitu loh. Oh, manusia tuh sebenarnya gabungan tabung dan bola dan silinder. Tabung silinder ya. Hmm, Dan balok juga di di bagian apa upper body kita nih misalnya eh, badan iya, atas ya. badan atas tuh kan kita bisa gambarnya sebagai balok. Oh, sendi-sendi tuh bisa kita gambarnya sebagai bola. Kadang kepala jadi ini kotak ya. Kok bukan kotak, Ya bisa, balok ya. ya balok. Terus apalagi banyak sih. Ada Oh, iya. poses and gesture ini banyak. Jadi kita nanti nggak cuman bisa gambar tampak depan atau samping doang. Tapi ya manusia namanya atau nanti sebuah gambar itu pasti berpose dan pose itu pasti aduh Pak, ya berhubungan dengan gestur gitu loh. Kita nge-capture sebuah gerakan itu tuh di sini dan banyak banget pose dari yang pose standar atau pose natural. Kita biasa berdiri tuh nggak selalu kayak apa tentara Tentara ya, ngadep depan ngadep banget gitu. depan Kayak dua lagi foto kaki, KTP iya set gitu. gini. Nggak cuma ngadep depan terus, tapi kadang ternyata kita lagi berdiri nunggu bus gitu eh, kakinya yang numpu cuma satu gitu. Kayak, loh kok numpu satu tapi nggak jatuh? Itu karena ada apa? Kita center of gravity-nya juga gitu. Menopang ba- bagian badan atas kita tuh menopang agar kaki satu kita ini yang
Yang cuman satu doang Iya, berdiri tuh biar kita masih nggak bisa jatuh gitu-gitu. balance gitu ya. Iya, di situ kita belajar-belajar pose natural, pose yang interaktif juga dari kayak nggak cuma satu orang kan, satu figur, tapi Hmm. interaktif dua orang lagi nari atau apapun lagi berantem gitu kan. Terus pastinya nanti eh, banyak yang mau juga bisa gambar tangan, bisa gambar kaki. Itu biasa kan susah Kak, aku gambar manusia bisa, tapi tangannya ke belakang terus kayak Oh iya, eh, tangannya masih kaku diumpetin, atau enggak? ya diumpetin. Nah sebenarnya gambar tangan itu tuh nggak susah karena kita breakdownin gitu loh. Kamu Hmm. kalau paham wujudnya itu sebenarnya gambar dari angle apapun bisa jadi tangan dan kaki pun juga cuman kebagi tiga bagian gitu sebenarnya kayak paruh bebek. Terus baru terakhir akhirnya yaitu dari yang manusia asli kita udah tahu paham ilmunya, bisa breakdown secara simple. Terakhirnya baru kita bisa tadi sekali lagi kita simplifikasi jadi stylized art style yang lebih simple dan kedepannya jadi berkembang jadi art style kita banget. Jadi mulai dari awal kita bakal tadi belajar dari garis dan pokoknya di awal mulanya kan pasti kontrol tangan. Nah, di kelas fundamental bakal banyak exercise di mana kita pertama berlatih kontrol tangan benar-benar dari bikin garis doang. Yang penting kita ngambil pensil, yang penting kita gores. Dari garis saja ada lurus, lengkung. Terus juga kontrol tangan ini tuh gimana kita dapetin tipis ke tebel, terus beragam arsiran. Itu tuh semua kita bakal dapetin di kelas-kelas awal. Terus juga ada teknik dan habit biar kita tuh tadi goresannya nggak kayak ceker ayam. Jadi benar-benar walaupun bentuk sketsa pun garisnya tuh Tetap satu yakin, garis. satu garis yang yakin dan dengan garis yang yakin itu pasti minim garis, gambar tersampaikan lebih clear kan, nggak ribet gitu kan, nggak kebanyakan garis. Kalau garisnya minim kan lebih gampang kebaca, otomatis lebih cepat gitu-gitu segalanya macam. Dan banyak latihan koordinasi mata dan tangan. Jadi nggak cuman tadi kontrol tangannya udah oke ya, misalnya kayak oh ya aku tebelnya udah enak bisa bisa maksudnya bisa sesuai value yang mau didapat, tapi juga yang kita lihat kita kita kan visualisasi dulu, terus kita pikirin, nah yang pas kita eksekusiin itu sesuai sama yang kita pikirin tadi gitu loh. Jadi itu banyak banyak exercise yang kita bakal lakuin di fundamental class ini. Oke, kita kasih perkenalan garis. Garis tuh nggak Ada banyak ya. kayaknya simpel gitu ya. Kayak ngapain belajar garis? Karena tapi sebenarnya secara desain, secara garis besar itu consisting of garis dan garis lurus dan garis lengkung gitu kan. Kayak pola batik aja misalnya itu aja ya gabungan garis lengkung, lurus, lengkung, lurus bikin pola desain yang baik gitu. Nah, tapi nggak cuman di sebuah pola, nggak sebuah desain ya, tapi di gambar kita kan fokusnya gambar. Nah, gambar itu juga mau dimanapun eh, tadi di functional drawing misalnya kita gambar botol kaca ini yang di tengah contohnya. Botol kaca ya ada gabungan lurus, lengkung di mana, lehernya bagaimana, itu pokoknya gabungan lurus, lengkung. Di anatomi manusia itu gabungan lurus, lengkung, lurus, lengkung. Lihat aja nih misalnya contoh garis shoulder, shoulder eh, ini. Aku mau ngomong dulu garis CSI kan, kan ada
garis lengkung C, lengkung S, terus yang lurusnya I gitu kan. Nah, bahkan di tubuh manusia kita sehari-hari aja, contoh lengan kita itu dari shouldernya aja ada C, lurus ke I, nyambung ke lengan bawah S, terus ada tulangnya dikit C lagi, lurus lagi I lagi. Itu tuh jadi sebuah gambar tuh isinya tuh beragam garis C, S, dan I tadi. Dan nggak cuma di gambar anatomi sendiri, tapi pose pun itu tuh bagusnya adalah gabungan tadi lagi garis C, S, I pada contoh di kiri itu yang burung hantu atau apa burung yang bawah itulah burung hantu Tentu juga juga kayak ya dua-duanya. pokoknya dia pasti satu sisi itu yang lebih simpelnya jadi garis yang lebih lebih simpelnya satunya yang lebih liku-likunya Hmm. itu semua pentingnya belajar garis di sini. Habis mengenal garis, bisa menggambar garis, itu pasti kita langsung gambar sebuah shape kan, apa wujudnya, Iya, bukan bentuk bentuk-bentuk bentuk ya. Dari ngerti bentuk, kenapa harus ngerti bentuk dulu? Karena baru bisa ngerti wujud. Bentuk tuh apa aja ya? Lingkaran, 2D segitiga, ya. kotak, iya dua dimensi dulu. Nah, dua dimensi baru kita bisa ngerti tiga dimensinya. Karena dari sebuah bola isinya kan pasti sebuah lingkaran gitu kan. Maksudnya itu lingkaran yang bayangin lingkaran Banyak nih ya. berputar gitu kan bola. Nah, sebuah kubus terdiri dari 6 kotak gitu. Terus sebuah piramida alasnya sebuah kotak ditopang segitiga 4 biji. Sebuah kon isinya ya kayak dulu soal matematika ya disuruh apalah Ada ada bulatnya, yang kayak sebuah kon isinya ya segitiga eh, dasarnya apa lingkaran lingkaran, silinder lingkaran lingkaran selimutnya ini persegi persegi panjang. panjang. Nah terus pokoknya gitu-gitulah form kita belajar bentuknya terus wujud dasar kita tahu bahwa wujud dasar itu isinya pasti ada konturnya. Tadi sekali lagi konturnya ada isinya. Kontur itu adalah informasi ketebalannya dan eh, apa alur ya, alur apa dia bengkok-bengkok atau dia solid lurus gitu-gitu kelihatan dari garis konturnya. Kenapa perlu? Karena dari situ kita udah paham wujud dasar dan kontur. Baru kita bisa manipulasi bentuk gitu loh. Kan benda sehari-hari pun aja nggak ada tuh yang cuman bola, cuman kubus terus gitu kan. Pasti itu eh, bola yang ditarik nih. Pada contohnya yang kayak kapsul gini. Ini kan bola ditarik dari atas sama bawah. Nah, kontur yang otomatis gak ujung-ujungnya ketarik kan dia jadi apa ya? Kayak menyempit Agak di iya bagian tariknya. Nah, pasti tipis. kontur dia pasti nggak sama semua, nggak beragam. Jadi Jadi ada lingka, yang iya kecil. lingkaran yang di ujung-ujung tariknya pasti lebih kecil dari yang di tengahnya, karena dia ketarik di atas bawah tadi kan. Mm-mm. Dari sini mau mau bentuknya kapsul terus ditekuk dikit jadi bentuk kacang yang lebih organik atau tadi contohnya ini sekarang kubus dipencet dari kanan kiri gara-gara dipencet ditekan dari tangan kanan kiri konturnya sekali lagi nggak seragam dengan yang atas bawahnya nggak kena pencat gitu loh pasti di tengahnya lebih ramping dari manipulasi bentuk kita udah jago eh, capture sebuah volume sebuah semuanya benda-benda yang lebih
lebih basic, baru yang kalau lebih organik kita bisa bisa nentuin, oh sebenarnya kok organik apa ya, pasti organik hubungannya sama nanti karakter manusia dan lain-lain gitu loh, karena memang awal lebih gampang gambar objek yang lebih padat pasti gitu, robotik, tapi lama-lama pasti untuk mencapai yang lebih organik, karena kebanyakan sekali lagi di dunia ini pasti kan lebih banyak kan organik, sebenarnya pada Bener-bener, dasarnya kita organik semua gitu. Nah, dari shape organik itu kita bisa tentuin nih ya, kalau kalau kita gambar cuman scribble scribble organik seperti ini, tapi kita nggak kasih informasi konturnya, itu nggak bakal kelihatan kayak, oh dia tebelnya tuh di kanan dan kiri sini, sininya ini aja kita langsung kebayang volumenya, oh kayak kacang tanah tapi panjang gitu. Nah, jadi tebel, tipis, tebel gitu. Ini walaupun nih bentuknya amburadul gini, tapi ada konturnya, jadi kita kebayang bidang tiga dimensinya. Dari sini kita belajar eh, tadi manipulasi objek, karena kan pasti benda sehari-hari itu nggak cuman tadi yang dasar doang bentuknya, tapi lebih kompleks, ada bevelnya, ada pokoknya kelekukan-kelekukan di desainnya gitu loh. Dan ini admit lagi ya. mm, Terus baru di situ kita masuk yang functional tadi, maksudnya kita baru bisa gambar tadi penggabungan manipulasi dan kontur yang benar. Ya, contohnya di sini gambar flash drive gitu ya. Oh, flash drive itu depannya balok tapi depannya eh, bolong kan karena buat colok ke komputer. Terus di badannya itu nggak cuman balok biasa, cuman ada lekukannya, ada strap pegangannya dan lain-lain. Barulah kita udah udah jago tadi, eh, bisa dibilang benda mati ya, kayak still life, eh, barang-barang kesehari-hari atau apapun itu. Baru kita masuk ke level 2-nya manusia. Kita belajar manusia tuh nanti eh, kita breakdown loh. Sebenarnya aku kasih ilmu ya. Manusia tuh proporsi benernya ada 8 kepala. Maksudnya apa? Nggak, maksudnya tingginya manusia itu 8 kepalanya. Tapi ini biasanya di proporsi orang bule ya. Kalau di Asia mungkin beda, mungkin 7,5, mungkin 7. Tapi kita belajar yang apa ya? i- Human ideal kali ya. Proporsi ideal lah ya. Proporsi ideal itu 8 kepala. Dan ini seru. Gambar manusia mungkin kelihatannya pertama kompleks. Tapi sebenarnya kalau di breakdown, kamu bakal tahu landmark-landmark tuh apa ya? Kayak checkpoint-checkpoint gitu loh. Kalau misalnya, ya udahlah checkpoint ya. Semoga ngerti checkpoint. Jadi nih, pertama misalnya kita kita ngambil nih kepala kepala manusia nih, si cowok ini kan. Ada satu, ini nih per garis nih kelihatan kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi tingginya dia tuh 8 kepala dia sendiri gitu. Nah, dan menariknya, gampangnya kepala dia yang pertama, oke, itu setinggi kepalanya, udah selesai. Ke bawah, satu kepala lagi itu nyampe ke namanya nipple line gitu loh. Jadi nipple itu bisa jadi landmark. Terus satu kepala lagi, ternyata landmarknya ke udel, ke navel nih. Terus satu kepala lagi itu nyampe ke selangkangan. Satu kepala lagi setengah paha ya. setengah paha, iya. Terus satu kepala lagi bawah lutut. Satu kepala lagi setengah paha bawah. Terus udah sampai Iya. kaki bawah gitu. Nah, makanya kalau eh, Asia atau style,
stylist nanti ya, tapi maksudnya kayak bukan proporsi perfect bule gini, ya pasti beda. Cuman kita ambil nanti belajarin ilmunya dari sini dulu, dari yang proporsi 8 kepala, terus baru kita breakdownin, oh sebenarnya pasti apa male sama female itu beda beda proporsi secara secara bentuk aja udah beda gitu loh, kayak lebar shouldernya laki-laki tuh pasti beda sama perempuan gitu loh, dan beda ya perempuan Pinggang. biasa pinggulnya lebih besar Iya. gitu-gitu. Nah itu tuh juga bakal di breakdown. Nah breakdownnya yang lebih penting lagi adalah basic skeletonnya. Jadi nanti tulang gambarnya bisa bisa semudah dengan, nantilah aku demo kali ya sekalian ya, dengan kepala terus bisa di landmarkin semua gitu loh, kayak tulang se badan bagian atas gini, terus ada apa ya ini namanya pelvis tuh apa ya, ya pelvis lah, terus kakinya seberapa di basic skeleton. Nanti aku kasih contoh gambarnya. Nah terus yang tadi aku bilang basic oh human proportion, kita udah belajar proporsinya, tapi kita simplify dengan bikin dia jadi form yang lebih mudah dikenal dan lebih gampang digambar. Jadi kita udah skeletonnya udah belajar yang simpelnya, terus dikasih dagingannya itu dengan shape-shape yang sebenarnya gampang digambar, karena ternyata terdirinya dari ya tadi kubus lagi, balok lah ya, Hmm. balok, Ada bola, silinder lagi, nyambung ke bola sendi lagi, silinder lagi, bola lagi, terus papan lagi, maksudnya balok lagi. Mungkin jari juga bisa di kalau di breakdown sebagai breakdown, iya. silinder lagi gitu-gitu. Dan di sini tadi nggak cuman kita paham anatomi udah jago, cuman ya pasti posing. Posing itu bakal jadi bagian besar dalam materi khusus ya pas di level 2 karena banyak banget kita nge-capture pose. Kan yang penting kita mau ini kan, mau mau jago observasi dan ke-capture cepet. Kita bisa nggak bisa bisa perhatiin, dap cepet nangkep dan cepet digambar gitu loh. Di sini ini latihannya. Jadi kita nge-capture sebuah pose, itu kita langsung ambil namanya line of action-nya. Line of action apa? Adalah garis yang gambarin arah pergerakannya. Walaupun kita, oke, kalau gambar di sini, contohnya tuh, contoh samurai ini, loh, terus kaki yang di sini gimana, Kak? Enggak, kita ngambil gambar garis gam- garis besarnya dulu, Garis utamanya ya. garis utamanya, bener. Jadi dia nih bakalnya jadi panduan biar kita baru gambar gesturnya. Nah, dari gestur baru nantilah gambar struktur badannya. Yang penting kita tuh skill observasi dan nge-capture gambar itu cepat dulu. Nih di sini baru kamu maksudnya, oh gimana ya Kak, apa gambar gestur kan seperawutan ya, maksudnya cuman garis lah, cuman lengkuk, terus kayak off proporsi mungkin. Nah tapi ini gabunginnya gimana adalah tetap kamu fokus ke capture-nya dulu, gesturnya dulu, pakai goresan yang organik aja, nggak usah pelan-pelan, nggak usah cepet, satu garis gede dulu, dinamis. Yang penting kamu mau dinamis, baru kamu bentukin itu dengan wujudnya gitu loh. Jadi kamu mau tetap proporsional, tapi gambarmu nggak kaku. Nih, oh ini ada tulisannya gesture first, baru baru ke adding ke structure-nya.
Dan dalam sebuah pose pasti selalu ada dua sisi, dua sisi satu kompleks, satu simple. Maksudnya apa? Kita ambil contoh aja langsung. Sebuah pose tuh pasti ada bagian yang rumit. Rumitnya apa? Ngelihat siluetnya nih. Kayak, waduh, kepala ini bengkok, Belok nih. bengkok, belok, 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 belok terus gitu. Tapi dalam satu sisi lainnya, ini bisa digambarin dengan tiga garis doang. Satu dari sini set, kaki sini set, ada yang set bengkok lagi. Dari sini set tangan, satu kaki sampai bawah lutut, terus ada yang bengkok lagi. Ini tiga doang. Tapi yang sini, sisi kanannya dia belok-beloknya banyak nih. So, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam sampai bawah sini bisa nih. Tujuh, delapan, sembilan balik ke sini, sepuluh, banyak kan. Kalau ini tiga doang, satunya kompleks. Nah, ini Hmm. kita imbang. Harus balance Mm. berarti ya. Nah, dibuat eh, ya pada naturalnya sih pasti pose yang lebih appealing adalah yang tadi kompleks versus simple tadi. Hmm. Tapi juga kita kalau udah saatnya bikin pose atau apa, kita harus ini ingat prinsip ini, satu sisi kompleks, satu sisi simple. Itu bikin gambar posemu itu tuh nggak cuma dinamis, tapi appealing buat dilihat, siluetnya bagus. Nanti aku demoin eh, apa itu nge-capture line of action, terus gambar gesture itu seperti apa. Gambar gesture itu bukan sesuatu gambar yang hasil yang bagus ya. Tadi ada tulisannya kayaknya. Nih tipsnya tuh jangan takut salah. Ini kamu nggak aim Nggak, buat nggak gambar yang di-upload ya. rapi. Kan Nggak nggak apa? di-upload juga. Oh iya, Kan latihannya buat diri sendiri iya, gitu. iya. Ini bukan kamu mau gambar jadi, kamu tuh mau observasi dan capture Hmm. sebuah gerakan se- secara cepat gitu, secara bener. Jadi kamu nggak perhatiin detail, wah Pak ini off proporsi atau apa. Yang penting kamu dapat gerakannya itu kamu udah berhasil eh, nge-capture gestur sebuah pose. Mungkin tipsnya kayak latihannya di kertas yang pakai pulpen sih. Jadi kan Nah, malah, kalau iya, misalnya, iya, karena kalau misalnya kita latihannya di digital gitu kan ada apa ya, penghapus kan, ada erasernya tuh kayak ada undo, unlimited ya, undo-nya tuh unlimited. bisa Jadi kayak undo. bisa langsung dihapus gitu. Nah Atau itu nggak kalau menurut pensil bisa, iya bisa bisa dihapus dihapus kan. Sedangkan kalau dengan misalnya pulpen tuh kan kayak langsung, waduh kalau udah salah salah gitu. Tapi dengan itu kita juga lanjut jadi aja. Ya. lanjut aja gitu. Gimana caranya buat next tuh bisa Dan bikinnya juga, sekali garis iya, langsung benar gitu nah ya. itu. Yang penting adalah nggak cuman beraniin kamu buat, Ini garis sih bener-bener harus eh, berani gitu ya. bu, iya, nggak cuman berani, tapi juga jadi nggak ngasal. Mikir dulu, karena kamu bakal Mm-mm. kayak, ini kalau gua garis nih udah Salah permanen nih. apa? Iya, jadi mikir measure twice, Iya. strike once gitu kan. Mm-mm. Jadi kamu kayak, oh oke, set gitu. Kayak, yakin, udah nggak bisa diulang. Udah. Nah ini tadi eh, yang bakal dipelajari Pelajarin ya. itu lima, Yang level satu lima mulai level satu. minggu depan ya. Ya 1 Mei kita udah mulai minggu depan persis. Jadi Kamis minggu depan itu yang udah gabung udah jadi kelas kecil yang lumayan sih. Hmm. Kalau nggak nambah orangnya ya beruntunglah kalian yang udah daftar karena pasti lebih lebih apa Lebih ya bisa fokus. iya Iya, terfokus sih. lebih Cuman fokus. ya kita, selalu tujuannya Fatlam adalah visinya kita tuh mau berkembang nggak cuman kita doang gitu loh. Kita mau berkembang Iya, emang ki- bikin semua community ya. kok Iya. saya secara komunitas maupun kreator yang lain tuh kita ada kerinduan buat kita Pengen, tuh harus iya, berkembang semua industrinya karena buat industri berkembang ya kita semua harus
harus Harus jago semua bersama-sama, kan. Nah, iya. artisnya harus jago semua. Ya udah kita ngambil peran sebagai pengajar. Waktu itu udah ada, ya udah kita Pernah mempersiapkan yang karakter desain. buat, ya ada karakter desain, ada yang nyiapin jualan. Nah, kali ini yang benar-benar mau belajar gambar dari nol maupun yang ngasah fundamental skillsnya lagi itu di sini, biar secara garis besar industri kita sebagai ilustrator, artis semuanya tuh naik semua. Hmm. Jadi tadi level 1 hand control dari garis, value, shading gitu kan, ada semua eh, bentuk dan wujud. Tadi oke, light and shadow, shading sekali lagi. Eh, nah, dari bentuk yang basic-basic tadi kita udah belajar, kita manipulasiin, kita bengkokin, kita tarik. Terus ada ini, kita gabungin berbagai bentuk jadi satu. Karena kan sebuah objek tuh pasti gabungan gitu loh, Hmm. dari berbagai, misalnya apa ya, kita contoh eh, cukuran lah, ada di situ lah. Di belakang. Itu tuh cukuran. Ya, tapi cukuran tuh kan maksudnya, coba ada Hmm. kepalanya, ada tangkainya gitu kan, itu kan berupa penggabungan gitu kan. Oh, enggak cukuran yang, ya udahlah. Ya Oh udah, yang ini, apa ya? ini. Oh, ini kan tak ada tabungnya, tapi nyambung ke batang pegangannya tuh kubus yang nggak terlalu kubus. Hmm. Kubus lagi, balok. Nah, ini ada kepalanya. Gitu Jadinya, itulah. iya, jadi Anyway, ngelihatnya maksudnya, bukan kayak bentuk terluarnya gitu ya. betul, Jadi betul. bener-bener kayak, oh dia tuh Belajarnya tuh, iya terbentuk iya, dari anatomi iya benda itu. anatominya tuh apa gitu. Kita breakdown biar kita tuh Karena jago kalau gambar segala sesuatu. iya, karena kalau ngelihatnya langsung dari bentuk luarnya udah pasti kayak mungkin agak petot-petot gitu. Ya, off pasti. Kalau kita cuma ngikutin tadi eyeballing doang, plak ketiplek, nggak plak Hmm. ketiplek bahkan, kayak maksudnya gambar di kanan kiri gitu, kita berusaha ini, pasti off sih, karena susah lah buat dapetin itu. Tapi kalau kita breakdown, malah kayak gambar eh, wujud, Kotaknya ya dulu. dasarnya, Iya. itu malah sekalian belajar 3D formnya Hmm. dan Bahkan mungkin bisa lebih bener. dengan kayak misalnya ngelihat contohnya kayak gini. Terus karena kalian udah tahu bentuk apa anatomi dari benda ini jadi bisa gambarnya kayak misalnya Ah, posisinya kayak gini dari langsung kayak berbagai gini macam. gitu. Betul, betul. Padahal dengan apa ya dia ngelihatnya dari satu sisi doang gitu kan. Betul, betul. Jadi ngerti gitu. Kamu udah tahu gagangnya, panjangnya, secara Seberapa anatomi ya ya, si nah, si ke razornya. kepala ya, Hmm. si Razer ini Di tuh sini. sepanjang apanya gagangnya, dari pasti gambar dari sini, pasti gambar dari sini, misalnya angle-nya, kamu Kebayang. kebayang dan Mm-mm. kerasa gitu loh, kayak oh, kalau salah gambarnya kok perasaan Razer gede amat, pegangnya jadi kelihatan kecil karena kamu Mm-mm. udah tadi Udah tahu ngerti. anatomi bendanya. Nah, jadi kelamaan. Tapi anyway, terus kayak ya, tadi gabungan kan, terus subtraksi adalah ya lawannya. Jadi kayak bolong ke dalam atau apapun itu. Still life dan object drawing adalah kita observasi benda keseharian, kita tahu biar tahu fungsinya di functional drawing, kita tahu anatominya, kita tahu dia Fungsinya kenapa juga. nempelnya kayak gitu, sesuai fungsinya ya. Terus ya pasti masuk perspektif dasar tadi. Level 2 bakal lebih banyak, yaitu 7 pertemuan, isinya human semua. Pokoknya figure drawing Hmm. dari benar-benar kamu susah, kamu nggak bisa, aduh manusia susah. Ya pokoknya bisa, Tangan ini pasti apa? bisa. Tangan yang paling susah menurut aku. Tapi ada juga. Iya, Pokoknya tangan bisa. bakal belajar juga tangan. Proporsi, ya tadi, Mbak, skeleton, kita breakdown jadi skeleton simple, muscle Iya. simple, jadi form human tadi yang aku jelasin, ada bola, ada tabung itu kan. Hmm. Eh, Kontur Manusia ada juga. konturnya,
sama kayak barang Semua semua ya, barang di semua. dunia. Pose and gesture itu banyak isinya. Kita harus capture line of action dulu, baru baru kita bisa gambar sebuah gesture dengan baik. Gestur ada yang dinamik, ada yang interacting, semuanya. Live drawing pun kita di situ baru bisa lihat, oh Hmm. kalau apa, oh ya itu capture dengan cepat sekali lagi, dan oh sebenarnya natural itu manusia kayak apa posenya gitu loh. Jadi kamu gambarnya tuh lebih natural ya, lebih Hmm. lebih dinamis. Dan terakhir ada Gambar tangan, kaki, dan hmm, baru yang seru. eh, kasih ilmu tentang stylization. Jadi kamu bisa nemuin cara gambarmu yang nggak harus realistik banget gitu. Kita kan eh, mau jadi Hmm. ilustrator ya bukan bukan mau nyari fotografik apa ya, maksudnya perfect. Di foto ya, Iya, seperti kayak di yang foto. Iya, aslinya. Kita nggak nyari itu. Kita pasti nyari yang stylization ya. kayak kita. Udah ya? Udah, Oke. boleh teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan Eh, silakan di. ini apa? Loh, Oh, dari tadi ini nggak ada ya? share. Enggak ada kok. Ada ya? Ada. Ini di share dulu aja, share screen. Oke. Oke. Sambil kalau misalnya ada yang nanya, Arfi bakal. Tadi ada pertanyaan dari siapa? Indri ya? Nah, itu tuh. Oh iya, bakalan banyak PR-nya enggak ya? Enggak lah. Enggak Termasuk sih. sedikit. Iya, termasuk sedikit. Kalau misalnya pasti pasti bakal beda lah kalau misalnya kayak PR yang kayak misalnya Kak Arfi pas kuliah gitu, kamu waktu itu apa bilang ada PR Oh, 100 ya ya, kalau gestur gitu bikin 100. 100 gestur gitu kan. Kita juga nggak mungkin kayak ngasih PR-nya segitu banyak gitu. Pasti Hmm. udah sesuai porsinya gitu. Nggak mungkin ya Iya, pas lah maksudnya. tiap minggu ada satu Hmm, aja. Cuman sesuai dengan topik yang kita bahas per minggu pasti. Dan nggak susah sih menurutku. Paling dikerjain iya, karena kan sebentar sesuai, juga kelar. iya sesuai dengan materi pada Tapi saat. sangat dihimbau untuk Heeh. dikerjain karena kalau kita ngajarin dong, nanti aku sama Ton ngajarin, tapi nggak Tapi dipraktekin, bakal nggak susah juga. nambah apapun sih. Benar-benar harus datang dari kalian juga sih, benar. Karena namanya juga kita kan, Bahkan jangan berpatok dengan PR aja ya. Kalau bisa sih jadiin itu oh, sebagai sebagai apa ya, kayak ajang, ajang pamer. eh kayak ya udah ngelakuin itu setiap apa ya, mungkin setiap setiap weekend misalnya, kalau misalnya kalian kayak aduh kok berat yang ngelakuin itu setiap hari gitu. Ya, buat ditunjukkan ke kita juga jadi ada sesuatu gitu. Siapa tahu kayak kalian, Kak, ini aku kemarin nyoba ini. Kan malah malah ada sesuatu yang kalian bisa tunjukin Hmm. ke aku sama Kak Tony. Heeh. Jadi kalian ikut kelas ini value-nya juga lebih nambah, soalnya kalian bisa Hmm. bisa kamu punya sesuatu nih buat ditanyain, buat Hmm. dikonsultasiin. Itu kan enaknya di situ dengan kamu exercise tadi. Boleh. Ini udah sesi Q&A. Ya, sambil aku bacain. Silakan Oh ya, tanya-tanya nih. kalau ada yang Kalau ada misalnya mau pertanyaan. ikut gambar juga nggak apa-apa Tahu sih apa? ya. Ada aku nanti share di ini aja. Apa? Oh, oke, iya. By the way, ini si Arfi lagi share screen karena dia mau demo gambar yang Mau apa lagi ya? Coba sekalian lah. apa ya? Ada apa? Hmm, in of action. Batch 2 tuh. Ini aja sih, nggak apa-apa. Oke, apa nih? Apakah ada rencana buka batch 2? Hmm, Batch 2 maksudnya level 1 sama level 2. Kalau itu sih kita belum mikirin sih. Maksudnya belum belum ada pembahasan sampai situ ya. Karena kan Belum. yang batch 1 aja sebenarnya belum mulai. Iya, Jadi kita mulainya minggu depan. iya, karena yang batch 1 ini mulainya minggu depan.
Jadi untuk batch selanjutnya kita juga belum tahu karena kan pasti Fathom juga bakal ngeluarin modulnya nggak cuman fundamental juga. Kayaknya kan bakal ada kayak kelas-kelas lain gitu kan. Takutnya bentrok atau gimana gitu. Tapi pasti kalau misalnya kita buka lagi untuk fundamentalnya kita bakal infoin itu sih di Instagram. Buat yang sama sekali nggak bisa gambar ini bisa. Justru bisa banget nggak sih? Oh, Karena justru ini, itu karena ini kan benar-benar fundamental first. fundamental banget. Bahkan mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah bisa gambar ya, udah lumayan sering menggambar, aku saranin ya mungkin ikut juga gitu. Karena apa ya, penting banget sih yang kayak tadi si Arfi udah jelasin gitu kayak sebenarnya meskipun udah terbiasa menggambar tetap harus banyak latihan fundamental gitu karena mungkin aja ada mungkin kita misalnya Iya, buat ada kita yang sendiri loh. bener buat diri kita sendiri gitu ternyata oh ada yang salah nih pemahaman kita tentang gambar manusia misalnya atau misalnya aduh kok gambarku tuh lama banget ya aku gambar pose kayak gini tuh kok bisa sampai sebulan bisa gitu aku pernah soalnya kayak gitu Tapi kayak bener loh. Karena kan susah banget kita gitu sambil nyiapin kelas ini, ya tadi dengan kesadaran, kerinduan, kita kayak, wah kita tuh harus nggak boleh kalah gitu. Karena yang baru-baru, yang jago makin banyak. hmm Terus kita udah lama, harus jadi kekejar berkembang. ya. Nah, gitu-gitu terus kita sadar, wah butuh fundamental lagi. Terus Tessa juga tadi ngalamin gitu kan, sharing gitu. Nah, terus ngelakuin beneran kan, Iya, exercise-nya dan bisa apa jadi beberapa cepat latihan. ya. Iya, cuma wah keren. Aduh, coba bawa sketchbooknya. Jadi beneran si Tessa coba gambar di satu halaman, dia dia pokoknya targetin dia penuhin satu halaman Iya, itu aku uh-uh. pakai tadi drawing pen ya, spidol tipis gitu. Jadi Iya, tanpa undo paham. tuh, bener-bener di kertas dan spidol langsung. Waktu itu apa? Ini ya, gestur Hmm, ya, gestur ya. gestur, Oh enggak, bahkan aku juga belajar kayak formnya juga sih. uh, ben- kubus ya, kubus tuh kayak dari sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini gitu. Hmm. Dan itu aku, ya itu Nah itu aja balik nanti. lagi ke kalian gitu. Aku mau menjadikan itu kebiasaan. Aku dan aku juga nggak mau maksain diriku sendiri. Jadinya ya udah aku misalnya tiap weekend aja gitu. Aku sisain waktuku 2 jam buat kayak aku pokoknya intinya harus hari itu ngabisin 1 lembar penuh gitu. Oh gambar kecil gitu. Nah, em, sebenarnya itu tuh berangkat dari penasaran, rasa penasaran aku gitu kayak apa sih kayak orang tuh bilang fundamental penting gitu. Terus aku mau ngerasain itu sendiri gitu. Ternyata emang bener gitu pas coba, aku coba waktu itu berapa minggu ya kayaknya ada, Hmm. nggak minggu lah, kayaknya Ya berhari-hari, iya lumayan lumayan berapa agak kali sering waktu gitu. itu. Emang berasa banget sih pas ngegambarnya tuh jadi lebih kayak lebih percaya diri sih mungkin dibanding sebelumnya gitu. Kak tips supaya rajin dan konsisten latihan. Em, Tipsnya adalah apa ya? Harus ya tanya ke diri sendiri sih kayak tujuannya tuh apa gitu loh. Kayak kamu tuh mau belajar ini tuh apa? Untuk apa gitu. Kalau menurutku kalau misalnya emang kamu udah nentuin, misalnya pengen jadi ilustrator gitu. Kalau menurut aku tuh kita milih sesuatu hal buat hidup kita kan jadi berat banget. Itu tuh kayak nggak bisa Ya benar. setengah-setengah gitu, nggak bisa setengah-setengah gitu. Kalau bisa tuh ya all out gitu. Kalau misalnya emang kalian mau milih itu, pilihan hidup kamu itu ya kamu harus tanggung jawab dengan pilihan itu gitu. Gak bisa kayak kita tuh kayak ah aduh males nanti aja deh atau gimana gitu. Karena kayak dunia ini kan semakin semakin berkembang gitu kan. Kayak Hmm. orang berkembang atau mungkin sekarang kayak yang lagi rame kayak AI gitu. Kayak kalau menurutku sendiri kayak buat kita bisa keep up sama itu kan kita harus kayak ngasah skill kita kan. Jadi ya dengan pemikiran kayak gitu kayak kita jadi inget kayak oh tujuan kita tuh untuk lebih apa ya lebih profesional di bidang kita. Jadinya tuh itu yang mungkin jadi bikin kayak semangat semangat sih buat kayak terus terus belajar gitu. Kalau misalnya
susah untuk konsisten, misalnya kayak seminggu sekali, ya ya udah, misalnya kayak misalnya 2 minggu sekali gitu, atau misalnya 3 minggu sekali aja, nanti lama-lama dibiasain kayak udah kebiasaan nih 3 minggu sekali, nanti coba dikurangin waktunya, misalnya 2 minggu sekali, nanti lama-lama mungkin jadi kayak, karena apa ya, aku waktu itu udah pernah beberapa hari kayak gitu tuh, kayak ngerasa jadi kayak ketagihan gitu loh, latihan tuh kayak seru banget gitu, kayak aduh kok, oh ternyata tuh harus bikin kaki tuh kayak gini, oh bisa di twist kayak gini bentuknya. Mau nanya, untuk kelas offline-nya materinya apa ya, detail rundown acaranya ngapain aja, itu waktu itu kita ngebahas bakal ini ya, kayak bakal ada hmm, still life ya, kayak objek gitu ya, Hmm, bakal ada objek, terus model still uh-uh, model still dan life. masih kalau yang figur ya semoga sih pengennya sih ada live Uh-uh. drawing sama live drawing juga sih live drawing tuh maksudnya live yang beneran yang Hmm, LIVE gitu ya iya saat di bener-bener tempat di gitu gambar depanmu langsung gitu ya. karena itu kita mau eh, nggak cuman hahaha hehe mingle tapi gambar bareng ngasah skill observasi banyak yang didapat karena kan Hmm, kita bakal di satu tempat itu gambar pemandangan yang posisi kamu saat itu kamu gambar semuanya ruangan itu isi isi benda-benda di ruangan itu sama orang-orang mungkin ya kita-kita hmm, yang lagi gambar juga jadi live drawing itu buat kamu nge-capture sebuah peristiwa dengan cepat dan itu betul. makan semua tuh maksudnya makan maksudnya kecakup semua adalah Iya. eh, perspektif figur itu kena semua di situ. Hmm. Jadi gitu, lebih ke live drawing sih pas pas kelas offline-nya. Dan pastinya juga bakal, kan nanti kan bakal ada komunitasnya juga ya, kita juga punya Discord gitu. Nah, nanti dari situ kan kita juga bisa kayak kenalan sama temen-temen yang em, se-batch bareng gitu. Karena menurutku buat sebagai seorang ilustrator tuh penting banget punya koneksi. Ya nggak sih? Setuju nggak? Ya, Penting banget punya sekarang ya, koneksi. dulu Mungkin iya, sombong, dulu Arfi pernah dulu menjadi sombong, orang yang kayak, ah koneksi nggak penting gitu. Ternyata dia baru menyadari kalau koneksi itu penting. nggak bisa. Karena kita kan berhubungan dengan manusia, Betul. berhubungan dengan orang lain gitu kan. Ya udah dari situ kan jadi kayak kita bisa dapat informasi, kita bisa dapat ya banyak hal sih dari kita. Tidak bisa guys, hidup Iya, sendiri nggak guys. bisa, nggak bisa ya, meskipun ngerjainnya mungkin di kamar sendirian setiap hari, tapi tetap harus berhubungan dengan orang lain. Kak, kalau offline meetingnya biasanya setelah semua online class-nya selesai ya? Iya, betul. Jadi biasanya di akhir akhir materinya udah selesai gitu. Kira-kira berapa jam untuk satu kelas? Kemungkinan sih 1,5 jam sih. Cepat aja. Iya, 1,5 jam. Mungkin 1,5 jam, mungkin kalau paling lama 2 jam gitu ya. Ini udah berapa emang? Ini masih, Oh, ini iya. belum 1,5. Kak, kalau kalau belajar untuk tujuannya ke merchandise bisa nggak ya? Bisa sih, karena kan ini kan fundamental kan Tapi bener-bener. yang kita ajarin Iya, materinya bukan sebenarnya menggambar merchandise ya. iya, tapi tetap kayak untuk menggambar merchandise yang menarik, pastinya ngerti fundamentalnya Ya, juga itu dia. gitu. Jadi kayak gitu loh, kayak semuanya tuh balik lagi ke fundamental gitu. Makanya aku waktu itu kayak sama Ton, Ton and Kay, sama Arfi waktu itu kayak ngebahas kayak, wah gila sih, kita harus kayak nge-share tentang fundamental gitu, karena bener-bener apa ya, buat bikin buat bikin sesuatu di bidang kita tuh kayak emang penting banget sih buat ngerti fundamental. Ini Mungkin kelas ada mau nambahin batasan juga. umur khusus remaja 16 plus atau dewasa plus, 18 plus. Aku nggak masuk. Masuk nggak berarti? Ayo, Pat. Halo Patrick, kembali lagi. Soalnya Oh aku ya, juga mau ini lagi nambahin Q&A nih. ah yang soal merchandise gitu kan. Oh Eh, ya, boleh boleh. Oh ya nih, Sekarang kan sini.
kita kemarin juga ada kelas tuh yang merchandise. Dan Mm-mm. di kelas itu kita juga encourage untuk semuanya tetap mempelajari back to basic atau fundamental. Karena Mm-mm. setelah kita ngeliat juga banyak banget problem-problem yang eh, terjadi waktu misalnya kita nggak siap secara fundamental atau misalnya kemampuan dalam Ya. teknikalnya kurang, itu bakal mempengaruhi kemampuan kita waktu bikin merchandise gitu-gitu. Jadi kayak Mm. kemarin sih peserta-peserta dari eh, yang art market preparation kita juga encourage untuk ikut kelas fundamental atau upgrade skill fundamentalnya. Karena Mm. eh, baik kita sendiri, aku sendiri juga sampai sekarang masih belajar fundamental gitu. Kayak kita yang udah sering jualan aja nih, eh, istilahnya masih back to basic juga, masih belajar fundamental gitu. Artinya fundamental ini bakalan berguna untuk semua, sebenarnya prospek karirnya untuk semua hal itu bakal berguna sih. Kayak kalian mau jadi ilustrator, mau jadi konsep artis, mau jadi animator gitu. Itu pasti backnya ke fundamental ini gitu. Eh, Mm. jadi ya jangan sampai misalnya kalian fokus juga ke pengennya langsung ke merchandise, langsung ke style yang bagus-bagus gitu, tapi ngelupain step-stepnya yang penting, misalnya kayak fundamental gitu. Soalnya kayak pengalamanku sendiri misalnya di merchandise gitu karena fundamentalnya kurang, kadang bentuknya jadi aneh banget gitu. Banyak Oh, banget problem-problem yang bikin aku ngehambat waktu aku lagi bikin karya merchandise gitu. Misalnya mau bikin bebek kan, aku punya IP bebek gitu ya. Kadang jadinya bikin IP bebek kan lama banget karena eh, kadang aku kayak nggak ngerti ini bentuk di perspektif ini kayak gimana sih gitu, kayak ngegambar bentuk yang benar ini gimana sih gitu. Itu bikin proses pengerjaannya jadi lebih lama dan jadi Betul, kurang juga gitu. betul. Iya benar sih. Emang paling mending kalau misalnya emang baru mulai banget belajarnya fundamental dulu gitu ya, Pat ya, sebelum bikin kayak merch betul. gitu. Ya kalian Fundamental. untuk have fun pasti boleh banget misalnya pengen Hmm, bikin merchandise atau apa gitu. Tapi kalau saranku jangan lupa juga untuk tetap belajar iya, basicnya. betul. Karena kita sendiri aja yang mungkin dari Masih, industrinya udah jualan juga, udah sering bikin banyak waktu buat bikin merchandise itu masih belajar lagi gitu. iya belajar lagi. Jangan jangan berhenti belajar sih, benar. Harus terus-terusan belajar. Ini kelas ada batasan umur. Oh ya, tadi aku udah bacain. Em, gimana, Pat? Kalau batasan umur sebenarnya untuk anak-anak juga masih bisa join gitu, tapi memang kita rekomennya Untuk ada pembimbing didampingi. Iya, karena pendamping. mungkin ada beberapa hal yang sulit dimengerti buat anak-anak. Jadi kita harapannya orang tua bisa bantu untuk nyampein ke anak-anak gitu atau mempermudah eh, anak-anak supaya bisa mengerti gitu. Dan ini kan juga kelasnya memang semua umur ya. Jadi kan pasti banyak orang dewasa juga gitu dicampur dengan Iya. anak-anak gitu. Jadi untuk remaja yang di bawah 16 tahun kita emang harapannya bisa ada bimbingan gitu lah. Atau yang Mm-mm. masih SD atau SMP gitu. Oh iya, aku lupa ngasih tauin tadi. Ini kalau misalnya ada teman-teman yang pengen lihat demonya Arfi bisa klik yang Arfi screen yang di atas. Kan ada dua tuh screen ya, karena itu kliknya yang Arfi screen. Dia lagi gambar orang Nah, cuman cuman maksudnya tadi kan mau gambarin apa? yang 8 ya. Basic skeleton. Mm-mm. Nah, cuman tadi ingat apa? eh, Enaknya belajar manusia itu ada landmark-landmarknya. Tadi sekali lagi ini kenain nipple line. Aduh, nyulair aja ya. Nipple, nipple line. Terus ini udel kan, udel. Terus ini selangkangan, selang. Crouch. Terus ini Selang. bawah, Nih. bawah lutut. Terus ini udah end kakinya. Ini tadi setengahnya, ini setengahnya gitu. Iya. Ini satu kepala kan.
Terus maksudku tadi kita kita bisa ajarin breakdown jadi simple skeleton tuh kita nggak perlu gambar, maksudnya nggak gambar tengkorak yang gimana ya, maksudnya kayak kita harus kayak wah tulang apa nih bahkan aku Selang, nggak tahu namanya ya gimana? ya itulah beli apalah Belik, bukan belik. nggak tahu aku udah lupa dulu apa. Terus, maaf banget guys. Anyway, tapi maksudnya kita gambar rusuk juga oh harus tuh wah semuanya ada, nggak harus, kita bisa simplify sebagai dah tengkorak, ada lehernya, tulang lehernya, dan ini yang penting ini landmark semua kan kayak Hmm, eh, upper body rusuk lah, enak gambarnya iya. rusuk, terus ini pelvisnya bawah ini aja, terus udah kaki kaki juga udah satu garis aja, maksudnya Hmm. paha atas paha bawah, jadi kayak bisa ya dimacam-macamin. Hmm. Aku sambil baca ya. Nah ini kayak gini nih, kalau kamu gambar kayak gini aneh, soalnya kamu kebayangkan nih figur pasti jatuh gitu loh, karena nggak balance. Kalau mau balancein gimana? Kakinya mesti di tengah. Iya, center of gravity-nya dia juga harus nggak jatuh gitu. Mungkin dia kakinya harus gini, baru bisa nih dia balance sedikit gitu. Hmm. Terus tangannya kalau di sini kayaknya juga nggak imbang, jadi mungkin harus 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 balance. Ada ya gitulah. Anyway, simple skeleton nanti yang diajarin tuh sesimpel ini, lumayan easy. Gambar gambar manusia itu tidak susah. Kalau aku motivasinya pengen bisa gambar pemandangan. Itu Pemandangan juga itu lebih, itu juga basic shapes juga nggak sih? Kayak bikin oh ya itu gunung, breakdown. bikin pohon tuh kan belajar juga konturnya gimana. Tapi pemandangan itu sebenarnya kalau mau nanti ada kelas lanjutannya. Iya, karena ini Karena beda. pemandangan itu lebih kita pinter nggak berkomposisi ya harusnya. Hmm, Itu masuknya komposisi. Gambar pemandangan apapun kita pasti bisa nggak sih kayak dengan melihat gambar atau kayak kita melihat sendiri pemandangan sendiri. Cuman kita bisa bikin gambar yang cakep itu karena komposisi. Ngomongin komposisi pasti lebih banyak. Menurutku itu tuh pasti nanti kelas lanjutan jatuhnya. Kalau mau khusus pemandangan loh ya, atau hmm. background gitu kan, pemandangan biasanya background kan. Itu pasti, aduh ngomongin gunungnya, lekuknya dua atau tiga bagusan mana itu tuh karena ngepasinnya di komposisi semua. Kalau kita dulu belajarnya dua, dua gunung sama Doang, ada tengahnya sawah, sama ada sama. jalan. Ya, itu kan kayak main komposisi itu kayak tengah gitu. Tapi gimana caranya eh, kalau di komposisi pasti nih belajarnya bagusan sepertiganya gitu, fokusnya tuh misalnya nih bayangin kameraku kan kan kelihatan kan biasa dulu gambar semua di tengah, jalanan di tengah, dua gunungnya di sini. Samping. Nah, tapi sebenarnya bagusnya komposisi itu kan nih bagi tiga, jadi fokusnya di sini doang nih let's say, atau yang di sini doang, oke kita ambil misalnya di sini doang, si gunungnya malah di sini, terus ininya landai gitu gitulah, Hmm, gitu nanti nanti tapi itu komposisi iya kelas yang berbeda pastinya. Kak, berarti kelasnya ada offline-nya juga ya? satu Eh, aja itu iya, bonus sih. offline-nya tuh bukan cuman yang di level 2 aja sih sebenarnya. Eh, Level itu satu tuh bonus nggak, aja. iya nggak dapet. Kalau misalnya kalau misalnya ikut kelas dua-duanya sih pasti ikut gitu. Cuman kalau misalnya ikutnya yang level satu nggak ada offline class. Akhirnya bisa lihat gimana gambar proporsi manusia yang benar. Makasih banyak. Aduh, sama-sama. Nanti banyak banget bakal dilanjutin. Hmm. Nah ini eh Jelasin line of action ya. Ingat line of action itu kamu nggak berusaha nggak berusaha gambar manusianya dulu loh ya. Kamu nge-capture line of action tuh gerak. teng, iya Kamu lihat ini, utamanya. kamu observe dan langsung eksekusi kayak tangkep gitu. Tangkep gerakannya satu motion kayak apa gitu. Kayak ya udah gerakannya satunya tuh itu aja gitu. Offline-nya di mana, Kak? Bakal di Jakarta ya?
Nih, Kita C. Set. informasiin lagi nanti. Ini kayak gimana? Ini C lagi. Set. Nih. Inilah line of action tuh ngambilnya satu garis saja yang nge-capture seluruh gerakannya. Hmm. Walaupun ini kamu kan pasti bingung lah. Ini kan gerakannya ada kakinya di sini, ada tangan di sini, tangan di sini. Enggak, kamu gambar line of action satu dulu, baru dari line ini itu jadi basis kamu gambar gesturnya. Pokoknya kamu tahu, oh ininya segitu. Apa line of actionnya tuh sebuah garis yang lurus tapi agak lengkung dikit gitu ya. Karena kan nggak ada ya. Kalau manusia tuh pasti lurus banget nggak ada. Seperti manusia penuh dosa, tidak pernah lurus. Nggak lah, apa sih? Ya anyway, terus baru kayak gambar gestur itu ya udah kamu baru capture off proportion. Yang penting kita capture gerakannya dari si line of action itu baru baru bisa jadi gesture yang benar ya. Nah, dari udah pokoknya udah nge-capture gerakannya, baru kamu fill in mungkin kayak ininya, daging-dagingnya. Jadi terakhir itu detail nggak sebenarnya detail nggak jangan detail sama sekali ya. Hmm. Nah, ini kan kalian latihan kayak gini seminggu sekali aja. Pasti cepet banget. Iya, ini aja aku udah hampir nggak pernah nih. Ini baru pertama nih, maaf grogi ya. Jadi mungkin, nah awalnya mungkin udah kok gambarnya kotor banget. Ya, Hmm. namanya juga baru ini apa? Kak, kalau mau gambar line of action, gesture mulai dari torso kah atau kepala atau pelvis? Hmm, aku dulu diajarin nggak boleh dari kepala dulu. Cuman pasti startnya dari kepala sih. Kalau dulu diajarinnya dari mana? Mulai dari mana? Torso. Tadi apa pertanyaannya? Mulainya dari Gambar apa? gesturnya tuh mulai dari torso Oh, atau kepala atau pelvis. tergantung posenya. Kalau kebanyak, karena kan torso tuh sebenarnya paling gede kan Hmm. ininya, bagian badannya paling besar tuh kan torso yang paling kelihatan. Jadi sebenarnya harusnya torso lebih lebih bagus menggambarkan karena kepalanya kan nyesuaiin nanti nyambung ke torso anyway gitu loh. Tapi aku kebiasaan waktu itu gambarnya kepala. Ya mungkin harus dilatih juga nih. Buat startnya tuh bukan di kepala tapi di torso dulu. Kebanyakan kalau contoh kayak gini tuh ini ya olahraga. Kalau nggak olahraga nari. Nari. Mm-mm. Bahkan ada juga ya latihan yang kayak misalnya dikasih waktunya cuma 30 detik gitu. Kalian tahu nggak sih? Oh itu harus itu pasti ada kok itu. Ah, itu latihan yang sangat Bayangin kayak jadi nanti foto-foto ini cuman 30 detik doang munculnya. tampilnya cuma 30, kamu Terus harus sudah bisa gambar gesturnya. pentingnya ini ya latihan.
Udah pertanyaannya. Belum ada yang mau nanya lagi. Oke. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget ya. Sekalian kita menunggu Arfi. Kenapa? Bukan menunggu. Melihat Arfi. Tidak, malu banget. Jangan, Atau jangan. jangan-jangan mereka lagi ini fokus kayak, oh caranya tuh gini gitu. Hmm. Ya coba dari torso ya. Kayak torso lebih enak sih. Karena bagian bagian yang paling besar. Ini aku cobalah sambil ngomong komentari kali ya. Ditanya nih, ditanya Windy. Hmm. Kak Windy. Windy itu ini bahasa bahasa nama Jepangnya apa? Arcanine ya. Nah, iya. Windy. Pose paling susah apa Kak? Apa tuh maksudnya? Oh, Pose yang yang paling paling susah susah adalah foreshortening nggak sih? hmm, Foreshortening ini adalah ini kan. Kalau pose-pose ini kan, coba aku gimana jelasin ya? Ini. Coba hitam. Nih, pose ini kan enak ya dilihat ya. kelihatan Ini semua. kan semuanya kelihatan nih. Kakinya kemana? Iya, ini semuanya kelihatan nih. Nih, ini kan kayak semuanya kelihatan. Iya, kakinya di mana, Tangannya di tangannya di mana? mana. Kalau for shortening itu mungkin secara siluet kayak gini nih. Kayak numpuk semua gitu Iya, loh. Foreshortening. eh, tadi ada contohnya sih. Tapi aku nggak siapin di sini soalnya ini kan trial class. Eh, let's say dia ini terus Oh, biasanya tuh yang ini. Heeh. Ya udah nih ada satu deh yang keluar ya. Apa nih? Terus ini Ini dari depan ya. gabung sini, ini gabung sini. Nah, ya, let's say ini dari depan. Ini kan kayak Dia lagi informasinya apa nih? Kayak kakinya mana, tangan satunya mana gitu kan? Spidey sekali tuh, Heeh. kata Devon. Ya. Nah, ternyata itu posenya Lagi, iya, ini apa? tangannya lagi di depannya gitu. Iya, misalnya dia gini, Spider-Man-nya tangannya lagi wah nembak ke depan, ceprot gitu kan. Nih, set, terus tangannya udah keluar satu, set, Mm-mm. terus nah kaki yang Kakinya. bawah cuman kelihatan, entar nanti ketutupan gambar dikit maaf ya. Ini terus kaki yang ini set, terus gini. Nah, itu Nah, sih mungkin yang sorry susah. sorry. Bukan. Pencet. Masih screen reload. Masih. Oke oke. Kepencet, sorry ya guys. Nih, kayak gini kan nggak kebaca informasi tekukan kakinya di mana gitu-gitu loh. Hmm. Ini ya namanya foreshortening. Nanti ada juga Iya, yang belajar belajar juga karena foreshortening itu karena penting. numpuk-numpuk ini loh. Jadi Iya. ini bayangin shouldernya dia ya nih ya. Shoulder, terus tangannya ke depan. Ini kan numpuk semua nih. Tuh, bayangin. Aduh, gimana ya jelasinnya. Nah, tangan kan, kita tahu dong harusnya proporsinya gini, gini, let's say gitu kan. Tapi kalau Posisi ke tangan. depan gimana gitu? Heeh. Yang kalau ke depan kan berarti apa ya? Relatif kelihatan lebih pendek-pendek gitu loh. Namanya foreshortening. Ya, itu makanya kenapa. Jadi kayak itu susah di capture gara-gara ya Kayak tadi foreshortening numpuk-numpuk ya. numpuk-numpuk. Mm-mm. Kalau boleh kepo dikit yang udah daftar kelas fundamental ada berapa orang? Hmm, harus ditanya. Iya berapa ya? Patrick, Patrick yang tahu. ya admin gitu. Dia bukan admin sih sebenarnya. Kepala sekolah. Dia kepala masih mute, Pat. Oh iya juga ya. Nah, totalnya itu berarti sekitar 13 atau 14 aku lupa.
Hmm. sama yang beasiswa juga. Mantap loh. Mm-mm. Tuh. Mantap. Maksudnya kalau nggak nambah ya enak. Kalau nggak nambah Tuh. Kalau malah jadi nambah, ayo, fokus. Nah, nanti ayo. Tapi kelasnya ya kayaknya, lebih lebih asik sebenarnya malah. Malah. Kita Hmm. nggak, yes. emang kita nggak open terlalu besar juga kuotanya Iya. supaya pembelajarannya bisa lebih fokus. Nanti kayak PR-nya juga bisa lebih di review sama mentor-mentornya juga gitu. Mm-mm. Pose jongkok susah juga ya, Kak. Susah. Apalagi kalau gambarnya dari Oh atas. bener, jongkok itu, oh iya bener susah banget. Susah, susah Susah lah. karena, aduh, Karena harus dia, lihat reference banget. Karena jongkok ini kan kayak mungkin jongkoknya tuh nggak enak gitu harusnya. Yang iya, kita gambar ternyata jongkok dia kayak nggak ini relax. Asian squat. Heeh, Bener, nggak bener, bener. relax. Kayak kodok Heeh. lagi ngerokok Oh gitu iya, ya. lagi ngudut dulu bro. Iya, susah. Nah, makanya kayak yang kayak gitu tuh mungkin bisa diatasi kalau misalnya kita latihan, sering latihan gitu jadi apal kayak oh bengkoknya tuh harus kemana gitu-gitu kan. Mm-mm. Itu sih yang paling susah emang foreshortening. Apalagi kalau misalnya yang kayak tangannya ke depan gitu. Kalau offline meetingnya di Jakarta ya? Iya, offline meetingnya di Jakarta. Untuk Bonus saya lokasinya, bonus. untuk lokasi pastinya bakal diinfoin lagi. Kalau kemarin sih kita waktu itu yang kelas terakhir, kelas sebelum ini, tapi bukan tentang fundamental sih, karena fundamental itu kan baru pertama ini kita. Itu kita waktu itu di senyawa, tapi nanti Loh, buat yang fundamental ini nanti bakal kita kasih tahu lagi. enggak persis. Figurin model kayu ngebantu untuk gambar pose nggak, Kak? Model kayu kurang. Model kayu Heeh, kurang. Oh ini Figma ya, yang kayak punya aku di rumah. iya. Figma Karena mungkin kalau namanya, model kayu tuh yang ya kan Jepang. sendinya kurang ya. Iya, Kaku. iya betul. Masih kaku sih itu. Masih kayak gini, pop, pop, gitu. Mm-mm. Kepalanya juga pop. Tapi kalau misalnya mau latihan, kalau misalnya emang punyanya itu dan emang mau latihan dari situ ya nggak apa-apa banget juga sih. Tapi harus banyak di push namanya. Pushnya kalau bisa cuman gimana Iya, iya. kamu gambarnya mungkin jangan based on manekin yang kaku itu. Kamu lenturin lagi. Sayang. Pose apa lagi yang susah ya? Kak, ini random aja. Ilustrator yang paling menginspirasi Kak Arfi apa katanya? Banyak. Menginspirasi. Hmm, Siapa yang paling menginspirasi? saya sendiri. Waduh, enggak lah. Enggak Eh, lah. Kalau sekarang lagi seringnya ngelihat kartu Pokemon. Mungkin di sini ada yang suka juga Pokemon TCG. paling inspirasi itu, oh, aku suka, oke, aku suka gambar dinamis kan, pose dinamis. Dari dulu aku follow satu namanya grass, grass ini ya, rumput grass flu. Coba deh nanti Grass grass flu. flu. Jadi rumput flu gitu. Grass flu, dia storyboard artist, gambarnya selalu pose dinamis. Hmm. Itu itu inspiring banget dia menurutku beda. Maksudnya orang yang gambar finish ilustrasi jadi bagus tuh banyak banget, tapi yang bisa gambar karakter appealing
berbagai angle, posenya macam-macam, dia yang paling bagus. Oh iya, bener juga ya. Aku baru kepikiran ya, kayak jadi ilustrator tuh kayak mesti Ah, itu banyak penting. banyak banyak lihat Benar. kayak apa ya, orang-orang keren. Karena jadi kayak apa ya? Library Iya plus sih, kayak memperkaya library di otak gitu kayak oh ternyata tuh bisa kayak gini ya, kayak oh ternyata aku bahkan baru tahu ya kalau misalnya banyak juga gitu ilustrator yang keren-keren banget di Twitter. Kayak mereka tuh ngegambarnya belum selesai gitu, tapi diupload aja gitu loh. Karena RKGK RKGK kayak apa ya, ya kayak gitu tuh udah ya udah selesainya tuh kayak gitu karena kan sebenarnya dan karya justru tuh pentingnya zaman sekarang ya, eh, iya. gimana kayak ya tadi sekali lagi AI segalanya instan, segalanya Hmm, apa ya, take the creativity out of ini gitu kan. Nah mm-mm. justru sebagai artis tuh prosesnya itu loh yang Iya perlu benar. ditunjukin. Oh iya benar-benar. Justru kayak Proses. sisi manusianya, karyanya tuh kita tuh manusia banget. Itu tuh dari Hmm. proses. Bahkan mungkin kayak mereka yang ngupload kayak apa ya yang belum selesai RKGK gitu mungkin ya karena gitu kayak yang Hmm, ngerjain manusia gitu. Gak perfect. Nanti latihan di kelas apa aja yang harus di-prepare? Any type of sketchbook and any type of pencil, apakah cukup? ada lagi ininya materinya juga. Ada yang Hmm, sih bahas ngebahas, senjata-senjata iya. kalian. Eh, untuk sekarang pakai yang ada. Pakai, ya jangan, nggak usah ini sih, nggak usah sampai kayak beli Hah. sketchbook apa yang, Tapi kalau belum punya ya udah beli aja nggak apa-apa. ya, Apalagi kan bagus juga untuk punya tuh kamu bisa mm-mm, ya jadi bawa itu kemana-mana. Jadi gambar-gambar terus. mm-mm. Betul. Terus Yang penting bukan alatnya pensil, ya, yang penting konsistennya. pensil kalau punya satu tipe 2B aja sih, cukup. ya. Cuman kalau mau achieve value yang susah didapat pakai satu ya udah bolehlah nambah. Nanti ada sih pelajarannya di kelasnya. Cuman Mm-mm. Cuman pas kelas ada sih yang nggak harus pakai pensil H, itu ya. hmm, pensil H atau HB boleh siapin satu, 2B satu, mungkin satu lagi yang 6B gitu. Tiga Hmm. macam aja cukup. Jadi ada yang tipis, ada yang sedang 2B-nya, terus ada yang tebel ya 2B. Mm-mm. Nanti kita kelasnya bakal lebih ke ini sih. Kalau ini kan sekarang hari ini kita masih digital kan. Nanti Ya, waktu kelas aku bakal nanti gambarnya pakai ini iya kok, pakai pakai kertas, kertas langsung. kayak kertas dan pensil kita kembali lagi ke Laptop. tradisional, kembali lagi ke laptop gitu. Ya, anyway, Hmm. gambar gesture tuh pokoknya jelek aja. Bukan jelek ya, tapi nggak Iya. finish gitu loh. Nggak usah pentingin detail tangan. Yang penting kita nge-capture kayak, oh, Mm-mm. dia posenya lagi apa. Betul yang Itu penting bisa itu. ke-convey lewat gesture drawing. Nggak usah kayak oh tangannya gimana ya harus begini, jarinya harus gini. Kayak itu emang di sini kan belajarnya lebih ke belajar gesture kan, ngebiasain kayak oh bisa di bandnya kayak gitu gitu, nggak ngomongin tentang detailnya gitu karena kalau detail kan udah beda lagi kan. Latihan kayak gini sering-sering, harus sering-sering ya. Oke. Emang ngecover apa ya untuk jadi ilustrator yang profesional emang ngecovernya banyak banget sih belajar kayak gini gesture, terus nanti juga belajar tentang warna, iya kan, Ya, belajar kain itu udah beda lagi gitu kayak seru sih. Let's go. rambut gue sekarang gimana? Wah. Kalau kamu udah latihannya udah berapa buku? Nanti aku tunjukin di kelas. Ya di kelas bakal Tapi ditunjukin ya, iya, sketchbookku bisa sih berlembar-lembar aku tunjukin. ya, gitu aja. eh Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang masih
stay di sini sampai semalam ini, uh, udah nge-spend waktunya juga buat ikut kelas ini, kayak seneng banget sih. Terus ada beberapa yang kita kenal juga, ada beberapa orang yang dari kelas-kelas sebelumnya, terus kayak mau ikut kelas ini gitu, kayak seneng banget gitu karena kan menunjukkan kalian juga pengen belajar gitu kan, pengen tahu kayak gimana sih caranya buat kayak ngasah kemampuan gitu-gitu di jadi ilustrator yang profesional gitu. Hmm, nanti share hasil demonya ke grup dong Kak kalau boleh. Oke, Ke ke grup yang mana nih? Kamu pernah ikut kelas Fatlab ya? Gitu. Hmm, apalagi ya? Dari aku gitu sih. Dari kamu apa? Atau dari pet? menurut kalau dari aku, kalau yang serius beneran mau belajar, nyemplung lah, ayo. Hmm, Karena jangan setengah-setengah. Apa yang udah dipilih? secara value dan secara ilmu yang bakal diberiin worth it banget. Iya, betul. Betul sih. Plus kita kan, mm, iya maksudnya udah lama di bidangnya, tapi juga secara kelas, secara Fatland baru. Itu malah ini ya amin, bukan bukan amin lagi, pasti pasti lebih gede, pasti nanti growing lebih gede. Nah, ini saatnya fundamental kita sebagai Fatland pertama Hmm. itu pasti bisa lebih personal gitu loh. Mungkin kalau nanti muridnya udah puluhan ribu, enggak, puluhan, yang banyak banget, nanti sayangnya nggak bisa sepersonal ini secara kayak feedback, konsultasi, atau Ya. kayak ya beratin grow-nya kalian gitu tuh nggak terlalu, takutnya nggak bisa sepersonal sekarang kan. Jadi Hmm. kayak mendingan ya ini saat yang terbaik. Kapan waktunya Kak yang terbaik sekarang? Ars oh iya nih, Nadine nanya, art style tuh ngaruh nggak? Ke art style Mungkin itu ngaruh ngaruh nggak? ke Nggak ngaruh nggak sih? Maksudnya mau buat belajar. Duh, pencet lagi. kayak idol satu ya, Kak. Idol satu tuh maksudnya gimana? Idle one. Idle. Idol one tuh apa? Gak tahu lagi. Apa tuh? Arsel tuh nggak, tunggu, Arsel itu ngaruh atau enggak? Ini kita sambil ini ya, kalau sambil baca dulu sisa pertanyaan. Arsel tuh ngaruh atau enggak? Itu kan kayak seiring berjalannya waktu enggak sih? Ya. Terbentuknya seperti itu gitu kan. Pasti kan nanti kalau misalnya kitanya udah belajar kayak fundamentalnya gini, kayak misalnya gini, sering belajar tentang gesture, sering belajar tentang kayak oh shapes-nya tuh kayak gimana sih kalau di orang, gesturnya tuh kayak gimana sih gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kalian bakal nemuin kayak paling Oh, sukanya caranya yang paling sukanya cara menggambarnya yang seperti apa gitu. Nah, itu mungkin yang jadi iya. art stylemu gitu. Iya, iya, bener-bener. Kalau kayak Avi Indonesian Idol yang terkenal yang dulu, Oh, Indonesian Idol satu maksudnya. Kayak ikut iya, mana nih? seruan dulu. Kayak yang ikut free trial dapat diskon lagi gak? Oh, tadi udah harga diskon. Itu Iya, tuh, tadi itu udah ada harga nah, diskon. kita tuh juga dalam nentuin harga kelas tuh kita Iya, pengen pengen kan pengen banget. press Iya, biar biar betul. mencakup banyak orang kan. Hmm, Jadi itu udah bener-bener kita mau segini aja karena iya, kelas banyak kelas yang jual kelas iya, tuh iya, emang masih bisa. tinggi ya. Iya, Ini relatif tinggi ya. relatif tinggi. Ini dapat 12 sesi dengan value segitu itu Iya. sangat sangat Kita sangat iya worth kita it. juga melalui pemikiran yang sangat panjang dengan Ton Mm-mm. dan Pat Itu udah juga. diskon by the way. Jadi Iya. itu udah pasti harga terbaik. Hmm. Kalau di universitas atau kayak Singapura di Malaysia itu harganya bisa mahal banget kan. Kalau seni bisa sampai 1 miliar kali atau berapa ratus juta untuk ikut Iya. satu semester itu bisa sampai berapa puluh juta atau sampai 100 juta bahkan gitu.
Nah, di sini kita juga pengen eh, goalnya juga untuk bagi-bagi ilmu lah untuk teman-teman semua. Pengennya Iya. nggak terlalu mahal atau gimana supaya eh, kita sama-sama berkembang gitu. Teman-teman semua yang pengen belajar, yang juga pengen masuk ke industri di seni itu eh, bisa dapat akses untuk belajar Mm-mm. dari praktisi industri lah gitu kayak Karvi, Katon itu udah lumayan lama lah gitu bekerja di bidang ilustrasi ini. Betul. Di sini diajarkan komposisi warna kah, Kak Arfi? Belum. Belum ya, karena warna itu banyak juga materinya. Jadi di sini benar-benar belajar tentang Fundamental dulu ya. Pokoknya ini fundamental khusus dulu. Ah, fundamental. Memang kelanjutannya tuh pasti kalau mau lanjutin fundamental tuh jatuhnya ke komposisi dan warna. iya, Tapi kita asah fundamental dulu betul. di programnya yang sekarang. Hmm. Pak kita jadi nambah ini ya, setengah jam. Udah jam Oh iya, 9. yang nggak apa-apa, pas 2 jam. Thank you banget semuanya udah di sini. Aku senang banget. Mm-mm. Kita semua senang. Oh, ada Oh, yang ini. kalian ini. Ini kelas termasuk murah. Aku malah kaget kok murah, soalnya Waduh, cari-cari kelas rata-ratanya lebih harganya. free marketing apa ini? Ini Terima kasih. siapa ya? Terima kasih. Marketing. Hebat. Iya, betul. Iklannya bagus. Tapi ya, ya, kita benar-benar Iya, itu berusaha juga sih emang kita juga 12 mm, sesi lagi. dia 12 sesi. Terus kita mainnya keroyokan lagi yang ngajar. Ya, senang lah. Keroyokan. Maksudnya kalian semua di sini stay Mm. 2 jam itu Dia apa ya? hebat. Ya kalian Punya nunjukin kesadaran ya. nunjukin keseriusan kalian, ngambil kesempatan, apalagi ini ada free trialnya gitu. Ya, bagi ilmu gratis itu benar-benar bagus. Kalian show up itu udah langkah yang Selangkah sangat lebih tepat. ya. Betul. Mungkin bukan selangkah lebih maju ya. Berapa puluh langkah lebih maju. Di tempat lain sekali pertemuan belajar fundamental hampir 800.000 memang sih offline terus. Jadi Fathom ini ekonomis banget. Wow, Kemasan saset. Oh, jadi rame ya malam-malam ini. iya. Pasti bakal diupdate. Kemungkinan di Senyawa Plus. Iya, kemungkinan bisa nyawa plus. Gitu, guys. Mantap. Mantap, mantap. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah join. Oh, udah beberapa orang udah keluar Nyicil juga. boleh. Tuh, tadi eh, mungkin bisa nanti dibalas sama. Nah, itu ada Capsec Iya, Fat Lamb. kepala sekolah sudah berbicara. Mm-mm. Ya, tenang, tenang. Nanti di Kita follow, benar-benar iya di follow lebih aja. dari ya Iya, pokoknya kita, tadilah tujuan visinya adalah kerinduan buat mengajar dan ngembangin industri kita semua sebagai mm, kreator. betul. Kak, kalau misalnya ada beberapa sesi nggak bisa hadir, nggak apa-apa, Kak. Kebetulan ada jadwal yang bentrok. Kita bakal ngasih ini sih. Kalau misalnya yang ikut kelasnya bakal dapat apa Ya, rekamannya sih rekaman, sama ya, PPT-nya gitu. chat, ya. Dan pastinya kan ada grup juga. Jadi kalau misalnya emang pengen ditanyain gitu bisa di situ juga sih. Ada yang pengen nanya-nanya lagi soal kelasnya? Oke. Semenit lagi nih pas. Semenit lagi. 2 jam. Semenit lagi Oke dua lah. jam. Terima kasih banyak ya teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak. Iya, Thank you sama. semua. Thank you Benar-benar semua ya. kita yang thank you, bukan Thank kalian you yang thank you. guys. Heeh. Harusnya Thank you udah hadir, udah pakai kesempatan ya. betul. Kita semangat pengen berbagi ilmu Hmm, di FatLab, khususnya di fundamental ini dulu. Karena ini bakal betul. jadi yang foundation block lah
buat segalanya sebenarnya. Nanti Oh, kalau ada karakter desain lagi, mungkin kita nanti bisa yang iya banyak yang butuh ngobrol-ngobrol mungkin ya. komposisi, warna, jualan merchandise, itu kan Iya, semuanya lanjutan sebenarnya. balik lagi ke fundamental Ya, kayak ini fundamental nanti kayak, aduh, apa? aku mau bikin gantungan kunci, tapi yang menarik gimana tuh kayak, atau enggak kayak bikin pouch. Pouch kan nggak mungkin kan kita bikinnya yang kayak pouch bentuk, nggak mungkin bikinnya kayak apa super detail gitu kan, samping-sampingnya gitu. Nah itu gimana sih cara bikinnya ya kayak gitu apa ya? Ya udah, thank you semua. Nggak apa-apa kan sambil sambil kalau misalnya ada orang, Saya ada dua. oh iya ada. Ya udah, Makasih ya kakak-kakak kelasnya thank you. ini. Iya, thank you guys. Kalian kalau Dah. ada yang udah capek dengerin kita ngomong deh tadi. Ya, maafin ya, ke bawah yapping. Makasih Kak ilmunya. Iya, thank you. Oh, ini yang kamarnya. Gini, kalau orang Oh, tua, tua. gini, Gini. Nggak tahu caranya. Soalnya gini. gini. Nggak tahu lah, ini maksudnya apa coba. Harusnya kan gini. Tapi orang tua gini. Iya nggak sih? Iya. Nah, Ada yang bilang see you. gini. Oh iya, see you next week. Next week. Iya, see you next Murid-murid week. See kesayangan you, saya. Betul. see See you you. next Excited banget. week. Iya, excited banget. Seneng tahu kalau thanks. Yo, Iko. Welcome. Seneng banget sih kalau misalnya kayak yang ikut kelasnya juga nanya-nanya gitu kayak seru banget. Thank you, thank you, Ya lupa dia. Sharing. thank you. Boleh ini, boleh keluar. See you. See you next week, Kakak Arfi, kata Kotoni. See you, Kak. Sun bakal ikut kelasnya. Boleh. Thank you, Kak. Izin live ya. Iya. Terima kasih banyak yang sudah ikut.